Lalu apa yang saya lakukan teman-teman? Dia datang, saya kasih gurunya datang, nanti saya jemput. Sopir saya bilang kau tinggal di rumah. Saya sebagai driver, saya jemput. Saya perlakukan dia sebagai champion. Ada satu contoh yang menarik dari Sumba Barat Daya. Anak itu kemudian dia juara Olimpiade olahraga siswa nasional dari Sumba Barat Daya. Juara nasional. Itu tahun lalu tuh saya sampai air mata jatuh. Tidak sangka-sangka ya anak itu setelah mengalahkan sekian banyak provinsi. Saya tanya guru olahraga, saya bilang, Pak bisa temukan, bisa lihat dia punya bakat. Pak ini anak nakalnya minta ampun, bos. Mau berkelahi saja dia. Akhirnya saya ajak dia, kita lari saja. Lari, ajak dia untuk lempar, supaya dia dia punya ngada-ngada itu diarahkan ke situ. Dan ternyata dia jadi juara. Saya kan mengantar mereka. Itu awal saya bertugas sebagai kepala dinas pendidikan dan kebudayaan. Bapak Ibu kalau saya omong lama kasih nggak? Saya antar, pagi saya sudah ikut. Itu lari kita tertinggal semua. Saya bilang, saya pulang. Saya tidak baru, saya cerita. Kebetulan saya siangnya bertugas ke Labuan Bajo. Lalu guru olahraga datang, Pak, saya masih punya satu peluru yang dari SMK. Saya bilang, aduh sayangnya siang saya sudah jalan. Terus saya pulang tugas ke Labuan Bajo. Hari Kamis itu tiba-tiba ramai di grup dinas ramai. Bilang ada dari NTT yang juara satu. Saya tidak tahu antara mana dan sebenarnya saya telepon ini teman-teman yang antar. Saya bilang, kamu sampai hati tidak kasih tahu ke saya, sudah ramai di grup duluan. Kesal saya dulu begitu. Antara marah dan senang saya juga. Lalu apa yang saya lakukan teman-teman? Dia datang, saya kasih gurunya datang, nanti saya jemput. Sopir saya bilang kau tinggal di rumah. Saya sebagai driver, saya jemput. Saya perlakukan dia sebagai champion. Jadi dia masuk, kita terima dengan pengalungan, lalu saya buka pintu buat dia sama guru olahraganya. Naik, lalu saya bilang saya jadi pelayan kalian. Karena saya tidak mungkin akan pernah mengejar prestasi itu. Saya sudah lewat kan. Kalau saya masih SMP, saya mesti bilang saya akan sampai ke prestasi. Saya sudah lewat. Jadi mungkin saya menjadi juara, juara 1 O2 SM kan tidak mungkin. Jadi caranya adalah menghargai mereka yang berprestasi. Supaya itu tumbuh. Kalau tidak, susah diminta ampun. Jadi saya tidak berkesempatan, saya jemput dia, kemudian saya kisah teman untuk antar dia ketemu Pak Penjabat Gubernur waktu itu Pak Aini. Saya udah bangga ya. Karena ada 34 provinsi itu NTT bisa juara. Cerita yang mengharukan adalah ada anak Papua itu dia sampai pindah ke Semarang supaya dia bisa jadi juara Olimpiade olahraga siswa nasional. Karena itu ada batu loncatan. Dia bisa menjadi atlet, bisa jalan hidupnya. Tapi dia kalah ketika lempar lebih. Anak Sumba itu lempar lebih jauh. Mungkin karena seni pasola. Seni pasola. Jadi juara dia. Jadi poinnya adalah kalau anaknya anak, dia menyimpan sesuatu. Dia menyimpan sesuatu. Dia menyimpan sesuatu. Ya kan? Dia menyimpan sesuatu itu. Jadi lihat ada emas di dalam itu. Jangan kemudian buat dia merasa ini bukan tempat saya, bukan tempat saya. Nah itu Bapak Ibu yang saya hormati dan saya kasihi, beberapa cerita tadi untuk menguatkan kita bahwa kita sedang dalam pekerjaan besar. Yang saya juga sering di awal-awal saya selalu bilang guru itu di tanganmu itu Tuhan titipkan anak-anaknya. Saya selalu bilang itu. Yang Bapak Ibu ajar itu nanti menyanyi di gereja. Yang nanti kalau Katolik jadi lektor, bacaan pertama, bacaan kedua. Kalau Kristen dia akan menjadi majelis, dia akan menjadi khotbah. Jadi jangan pikir terlalu berat-berat, gampang saja. Nanti mereka berguna. Kalau tidak ajar baik-baik, nanti gereja kosong. Gereja kosong. Yang mau iring kor, cari yang main organ, kita mesti pinjam sana sini. Sewa. Karena anak muda di lingkungan kita tidak bisa main.